Halo, nama saya Helmi Aditya. Halo, nama saya Najla Nur Faiza. Halo, nama saya Sendi Saputra. Halo, nama saya Alia Ramadevia. Halo, nama saya Randy Devon. Kami dari kelompok 1, 10 IPS 1. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Helmi Aditya dalam podcast kami Nganstuy, Ngobrol Santuy. Di sini kita akan membahas tentang tema kita hari ini, yaitu pergaulan sehat. Gimana sih pergaulan sehat itu? Di sini saya sedang terhubung dengan teman-teman saya yang bakal menjelaskan bagaimana menurut mereka tentang pergaulan sehat tersebut. Halo Alia, Sandy, Najla, dan Randy, bagaimana kabar kalian? Hehehe. Alhamdulillah baik, walaupun lagi pandemi ya kita harus jaga kesehatan juga sih. Sabar Sen. Wah, Seninya terlalu bersemangat nih guys. Oh ya, by the way, alhamdulillah kabarku baik, Dit. Najla sama Randy gimana nih? Hehehe. Alhamdulillah baik kok, Dit. Alhamdulillah aku juga baik. Hihi. Oh iya, alhamdulillah ya kalau gitu. Ini kita mulai aja ya, gimana? Hehehe. Nah, boleh, yuk. Oke. Gas. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Menurut kalian, pergaulan sehat dan tidak sehat itu apa sih? Kita mulai dari mana nih? Sandy dulu kali ya. Hehehe. Menurutku sih pergaulan sehat itu yang saling memberi dampak positif lah, misalnya kayak sama-sama untung gitulah pokoknya. Nah, kalau pergaulan tidak sehat sih hampir sama kayak pergaulan bebas, soalnya ngasih dampak negatif. Kalau menurut Najla gimana? Kalau menurut aku sih pergaulan sehat itu pergaulan yang jauh dari hal negatif. Coba sih, Randy, kalau pergaulan tidak sehatnya apa? Menurutku pergaulan tidak sehat itu adalah pergaulan yang melewati batas-batas norma yang ada. Kalau menurut Alia sendiri nih, gimana? Kalau menurutku, ya kurang lebihnya sama sih kayak teman-teman yang lain. Dari pergaulan sehatnya dulu nih. Pergaulan sehat itu seperti proses interaksi individu ke individu lainnya, atau individu ke suatu kelompok secara normal dan mengarah ke hal yang positif. Nah, kalau untuk pergaulan tidak sehatnya itu sama, ya interaksi juga, tapi dia tuh lebih mengarah ke suatu hal yang negatif. Jadi, kita sebagai anak muda harus pintar memilih circle pergaulan kita agar tidak menjerumus ke hal negatif itu atau memasuki yang namanya pergaulan tidak sehat itu. Oh iya, benar banget tuh. Saya juga satu pemikiran sih sama kalian. Kita sebagai generasi muda ini harus jaga pergaulan. Jangan sampai kita salah untuk bergaul. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak banget ya anak-anak kecil atau anak-anak muda yang udah terkena dampaknya pergaulan bebas. Nah, iya, benar banget tuh, Dit. Kalau menurut kalian juga nih, perlukah prinsip dalam pergaulan sehat? Dan menurut kalian apa prinsipnya? Kita mulai dari Alia dulu nih ya. Gimana menurut Alia nih? Kalau untuk prinsip dalam pergaulan itu pasti perlu dong. Sesuatu yang kita jalanin kan semuanya harus ada prinsip, agar kita tuh gak belok keluar ke arah yang negatif. Jadi kita sangat perlu dengan prinsip itu. Nah, untuk satu contohnya nih, prinsip pergaulan saat itu kita harus mengerti perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Entah itu perbedaan pendapat atau perilaku, karena kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, tidak semua hal harus sama. Kalau menurut Randy gimana nih? Menurutku sih sangat perlu adanya prinsip dalam pergaulan sehat, dan menurutku prinsipnya yaitu salah satunya berpikiran positif dan saling memahami satu sama lain. Menurut kamu gimana, Sen? Prinsip tuh penting banget ya menurutku, supaya nggak gampang terpengaruh gitu dah. Menurutku sih yang paling penting tuh agama, minta Tuhan untuk jaga dan melindungi kita. Kalau menurut aku, prinsip pergaulan sehat itu perlu banget. Karena kita manusia juga sebagai makhluk sosial butuh bantuan orang lain kan. Nah, jadi kita butuh orang lain sebagai penasehat kita gitu kalau ngelakuin kesalahan. Itu sih menurut aku. Oh, jadi menurut kalian nih, ya pergaulan sehat itu adalah interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya ya.
yang mana interaksi tersebut mengarah ke hal positif dan tidak mengarah ke hal-hal negatif. Dan bisa dibilang pergaulan sehat itu menuju ke hal-hal positif, seperti aktif di dalam ekstrakurikuler di sekolah, ikut membersihkan sekolah juga, ya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih ya. Apa masih sanggup semua nih menjawab pertanyaannya? Hehehe. Insya Allah masih sanggup, Dit. Yang lainnya gimana nih? Hehehe. Sanggup dong, lanjutlah, gaskan. Iya dong, masih sanggup nih, Dit. Wah, lanjut dong, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Menurut kalian nih, apa dampak pergaulan tidak sehat itu? Kalau menurut aku nih ya, kita bisa terkena dampak pergaulan bebas itu dikarenakan kita salah untuk dalam bergaul ya. Terus dampaknya pergaulan bebas itu dapat merusak diri kita sendiri, sehingga kita terjerumus masuk ke dalam sesuatu yang bisa merusak diri kita sendiri, yaitu pergaulan bebas. Kalau menurut kalian apa aja dampaknya? Salah satu dampak dari pergaulan bebas sih tawuran. Aku oper ke Sandy ya. Setuju sama pendapatnya Adit sih, mulai dari merusak diri sendiri, hubungan dengan orang sekitar, kayak kita dicap negatif lah oleh orang sekitar. Mungkin pendapatnya Randy bakal beda sih. Ke Randy dulu lah. Aku juga setuju sama Adit. Terlebih lagi seperti yang kamu bilang, Dit. Karena pergaulan tidak sehat itu dapat merusak diri sendiri dan itu akan berdampak dengan menurunnya prestasi yang telah ia peroleh. Aku langsung oper aja ke Alia. Gimana menurutmu, Alia? Nah, aku setuju nih sama pendapat kalian semua. Intinya, dampak dari pergaulan tidak sehat itu sangat-sangat merugikan. Bahkan merugikannya bukan untuk diri kita sendiri aja, melainkan bisa merambat ke orang-orang terdekat kita. Contohnya, orang tua dan keluarga. Jadi, jangan sampai kita berada di dalam circle pergaulan tidak sehat itu ya. Lanjut pertanyaan keempat ya. Kalian sendiri nih, pernahkah terkena dampaknya pergaulan bebas tersebut? Alhamdulillah nggak pernah, Dit. Aku sendiri sih alhamdulillah nggak pernah kena, Dit. Nggak pernah ikut sih, tapi pernah pas SD diajak ngerokok gitu. Ya aku nolak dong, soalnya kalau ketahuan bakal apes banget sih. Wah, untuk itu alhamdulillah aku sendiri nggak pernah. Dan semoga teman-teman yang nonton juga nggak pernah ya. Tapi kalau ceritanya memang mungkin sudah ada yang pernah terkena dampaknya, semoga itu bisa menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri dan kita semua. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ayo semua semangat dong. Hehehe. Menurut kalian bagaimana melakukan pergaulan sehat di era pandemi seperti sekarang ini? Menurutku di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita tidak boleh keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Walaupun seperti itu, kita masih dapat bergaul dengan teman secara online, tetapi pergaulan itu tidak boleh melewati batas-batas norma yang ada. Kalau di era pandemi seperti sekarang ini kan kita nggak bisa kemana-mana tuh. Jadi kita cuma bergaul lewat sosmed aja. Menurut aku cara bergaul yang sehat di era pandemi ini kita perlu saling sharing aja. Misal sama teman dekat gitu biar lebih erat pertemanannya. Pergaulan era pandemi itu serba online, teman online, belajar online, sekolah online. Jadi kita harus memfilter pertemanan di medsos. Soalnya kan medsos bisa lebih merusak, misalnya hate comment, cyberbullying. Untuk itu perlu pengawasan orang tua, terutama dalam bermedia sosial. Nah, karena kita di era pandemi seperti ini, sebaiknya kita selalu mengingatkan ke orang-orang sekitar kita untuk selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga saling menjaga jarak. Kurang lebihnya begitu. Oke, alhamdulillah semua pertanyaan sudah kita jawab semua ya bareng-bareng. Hehehe. Terima kasih untuk teman-teman Randy, Sandy, Najla, Alia yang sudah ikut berpartisipasi untuk ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sampai sini saya sangat berterima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah menonton. Juga yang ada di rumah, mohon maaf bila kami ada salah kata untuk menjelaskan atau kurang jelas dalam memberi jawaban. Terima kasih, salam dari podcast kami, Nganstuy, Ngobrol Santuy. Jangan lupa ya, jaga kesehatan teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum.